memberikan banyak inspirasi dan bentuk pribadi kita menjadi pemimpin yang tangguh, bijak, dan siap menghadapi masa depan. Baik teman-teman, setelah pembukaan tadi, kita akan langsung masuk ke sesi inti pertama yang pastinya sangat bermanfaat. Untuk itu, mari kita sambut dengan semangat antusias Faik Hafif yang akan membawa materi dengan topik pemimpin masa depan. Ya, yuk. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat di Sportorium UMI, walaupun kita di depannya ya. Tapi kita semoga kegiatan pada sore hari ini diberikan kelancaran dan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman. Kita di sini berkumpul bersama-sama bukan tanpa tujuan. Kita berkumpul di sini untuk bareng-bareng menggali materi lebih lanjut, mempelajari lebih dalam terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh MC tadi, yaitu pemimpin masa depan. Apa itu pemimpin masa depan? Dunia ini terus bergerak. Dunia bergerak dari zaman Bahayula sampai zaman istimewa. Dari zaman yang ke-8 sekarang zaman penuh dengan keterangan. Ya. Kita sangat panjang. Kehidupan di dunia sangat panjang. Nah, apa diri kita yang hari ini adalah pemimpin di masa depan. Ketika kita gagal menjadi pemimpin pada masa ini, di masa depan pun pasti kita akan gagal. Saat ini kita gagal memimpin diri sendiri, gagal untuk manajemen waktu, terlalu banyak kesibukan yang tidak anfaedah, bahkan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Ketika kita memimpin diri sendiri saja masih susah, apalagi kita memimpin keluarga di masa depan, memimpin anak-anak, memimpin suami, memimpin istri, memimpin mungkin ada jadi manajer, memimpin perusahaan, pasti akan lebih susah lagi. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan usung tema pemimpin di masa depan. Nah, Materi kita, baik tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan ke sesi ini kepada Mas Breki. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita akan bawain ice breaking. Nah, caranya itu kita mau main estafet sarung. Nah, cara yang pertama, sarungnya taruh di sini. Nah, nanti sama pemain yang pertama itu sarungnya dioper. Seperti ini. Nah, ditaruh di kepala, terus kakinya itu melangkah. Kalah mas, kalah itu mas. Nah, terus dioper ke pemain yang kedua. Nah, nanti berhenti di situ. Nah, jika udah berhenti di situ, berarti udah selesai permainannya. Nah, nanti siapa yang paling cepat dari grupnya nanti itu yang menang. oke. Oke. 3. Iya. Lihat ke sana sini ya. Ya, dibantu. Ayo. Rantangnya wangi. Lucu. Nah. Loh, tepuk tangan. Ayo. Oke teman-teman, selanjutnya masing-masing kelompok buat yel-yel. Kami beri waktu 5 menit. Kepada masing-masing kelompok, silakan buat yel-yel. Oh, foto ya? Ini mana kita? Apa tuh? Kirimnya aja ya statue tadi, Pina. Statue lah ya. Tapi diganti apa liriknya? Ini kan buat pramuka. Oh iya, jiwa sih ngomong pas apa tau ngomongin. Ya tadi kita bertempat pasti siap bergerak.
Juara. Aduh kawan, bukan maksudku begitu. Masalah ragu kita pasti yang satu. Juara satu kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang menang kita akan gembira. Maju-maju setelan lagu kami cantik. Adik-adik ini mau juga kita yang maju. Maju-maju setelan lagu kami cantik. Adik-adik ini mau juga kita yang maju. 1, 2, 3. Kita berempat pasti hebat. Siap bergerak. Juara. Penampilan yel-yelnya yang sangat kreatif dan penuh semangat. Semangat kalian benar-benar terasa dan menunjukkan bahwa kalian siap menjadi pemimpin masa depan yang kompak dan penuh energi. Selanjutnya apa? Jadi masing-masing kelompok ini akan memecahkan satu permasalahan. Nah, dari kelompok pertama itu masalahnya ini tim mengalami konflik karena perbedaan pendapat yang membuat kerjasama menjadi terhambat. Nah, sebagai pemimpin, bagaimana kalian mengatasi konflik agar tim tetap kompak dan produktif? Nah, buat kelompok kedua, masalahnya ini ada anggota tim yang kurang aktif dan sering terlambat menyelesaikan tugas penting. Nah, bagaimana kalian sebagai pemimpin memotivasi dan mengajak anggota tersebut agar bertanggung jawab? Saya akan beri waktu berapa? 5 ya? 10 menit untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau ada kalian bawa Balik lah. Wali. Solusi. Sudah selesai ya. Untuk kelompok 1 perwakilannya silakan. Siapa perwakilannya? Oke. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu bagaimana jika mengalami konflik karena perbedaan pendapat yang membuat kerjasama menjadi terlambat. Jadi sebagai pemimpin, jika menghadapi konflik seperti ini dalam tim itu adalah hal yang wajar dan justru bisa jadi peluang untuk pertumbuhan jika ditangani dengan tepat. Nah, di sini ada langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi konflik agar tim tetap kompak dan produktif. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, kemudian mengidentifikasi akar masalah, jadi mediator yang netral, kemudian menekankan tujuan bersama, dan yang terakhir ada membangun budaya saling menghargai. Ya, dari saya terima kasih. Foto perwakilan kelompok 1, selanjutnya perwakilan kelompok 2. Saya di sini akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan karyawan yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, permasalahan yang pertama ada karyawan sering menunda pekerjaannya. Yang kedua, termasuk karyawan sering bermalas-malasan. Yang ketiga, karyawan tidak memprioritaskan pekerjaannya. Yang keempat, karyawan menganggap pekerjaannya terlalu gampang. kalau makan Yang boleh ya? kelima, lingkungan kerja yang tidak Mungkin mendukung. bisa ya kan? Aku belum pernah Dan nyoba. solusinya Kan biasanya kan yang pertama, menggerakkan pekerjaan atau menyegarakan pekerjaan. Yang kedua, memberlakukan surat peringatan karyawan bagi yang bermasalah. Terus sediakan dukungan dan motivasi dari rekan kerja. Yang terakhir, memberikan deadline
Oh, memberikan deadline. Jadi kesimpulan dari program pelatihan ini, kelompok kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi pemimpin masa depan harus bisa membagi waktu secara kondusif dan juga bisa menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dengan baik. Jadi saya akan memberikan kesimpulan dari pelatihan pemimpin masa depan kali ini. Jadi sebagai kita berorganisasi, kita itu harus bisa untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, tidak boleh bermalas-malasan. Agar apa? Agar kita tuh bisa menjadi pemimpin yang bagus, yang bertanggung jawab, yang cerdas untuk masa depan. Lalu dengan kita melakukan pekerjaan kita dengan semangat dan giat, maka pekerjaan itu juga akan menjadi lebih mudah, menjadikan kita senang dalam melakukan tugasnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada peserta Ari dan Chania atas kesimpulan yang telah disampaikan. Itu menjadi penutup yang baik untuk menggambarkan apa yang telah kita pelajari dan rasakan hari ini. Semoga pelatihan ini tidak hanya menjadi pengalaman seru, tapi juga membawa perubahan positif dalam cara kita berpikir, bersikap dan bertindak sebagai pemimpin di masa depan. Terima kasih juga untuk semua panitia, fasilitator, pemateri dan peserta atas partisipasi dan semangatnya dari awal hingga akhir kegiatan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar dan terus jadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.